Seni tari, fungsi dan nilai tari. Tari tradisi. Apa itu yang dinamakan tari tradisi? Tari tradisi adalah salah satu tari yang berasal dari Indonesia dengan ciri kedaerahannya yang terwujud dari pemikiran dan perwujudan nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Dalam setiap pertunjukannya, tari sering dipentaskan pada saat tertentu, sehingga tari dibedakan menurut fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu 1. Tari sebagai upacara ritual atau keagamaan. 2. Tari sebagai pergaulan. 3. Tari sebagai seni pertunjukan atau tontonan. Tari sebagai upacara keagamaan contohnya adalah tari renjang. Tari renjang adalah tarian tradisional masyarakat Bali dalam menyambut kedatangan serta menghibur para dewa yang datang dari khayangan dan turun ke bumi. Kemudian tari berfungsi sebagai sarana pergaulan contohnya yaitu tari tayub. Tarian ini berasal dari daerah Jawa Timur. Tayub merupakan gabungan kata dari ditata supaya guyub. Artinya, tayub adalah sebuah jenis tarian yang diciptakan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan suasana kebersamaan di antara anggota masyarakat. Untuk fungsi tari sebagai sarana hiburan contohnya tari jatilan berasal dari wilayah Jawa, khususnya Ponorogo, Jawa Timur, serta juga dikenal sebagai kesenian tradisional yang populer dan berkembang di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jatilan sering disebut juga sebagai kesenian kuda lumping atau kuda kepang. Tari sebagai hiburan masyarakat sering juga ditampilkan dalam berbagai festival. Ciri-cirinya gerakan yang sederhana, ritme yang mudah dipelajari, tidak ada aturan baku, berpotensi interaksi dengan penonton, musik yang sederhana, kostum bebas, serta penyelenggaraan di arena terbuka dan kapan saja. Selain tari dibedakan berdasarkan fungsinya, tari juga dibedakan berdasarkan nilai artistiknya yaitu 1. Tari klasik. 2. Tari rakyat. 3. Tari kreasi baru. Tari klasik. Apakah tari klasik itu? Tari klasik adalah seni tari tradisional yang berkembang dari lingkungan keraton atau pusat pemerintahan, diwariskan turun-temurun, serta memiliki aturan baku, tata rias, dan kostum mewah dengan nilai estetika yang tinggi. Suatu tarian yang termasuk dalam tari klasik jika memiliki ciri-ciri. Memiliki pedoman dan peraturan baku yang tidak boleh diubah karena dapat mengubah makna tarian. Menggunakan tata rias yang anggun dan busana mewah, menyerupai pakaian para bangsawan. Memiliki nilai keindahan dan filosofi yang mendalam, mencerminkan budaya daerah asalnya. Gerakan yang dibawakan cenderung lambat, anggun, dan lemah lembut. Digunakan sebagai sarana dalam upacara kerajaan atau adat, seperti penobatan raja, penyambutan tamu, atau acara pernikahan. Yang kedua, tari rakyat. Tari rakyat adalah tari tradisional yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat luas, diturunkan dari generasi ke generasi, dan mencerminkan budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Ciri-cirinya, tari ini tumbuh dari kebudayaan masyarakat lokal, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Ajaran dan gerakannya diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Bersifat rekreasi dan hiburan, gerakan dan pola langkahnya cenderung lebih mudah dipelajari dan tidak terlalu rumit. Seringkali menggunakan busana dan tata rias yang sederhana, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian inovatif yang diciptakan oleh koreografer dengan mengacu pada tradisi yang ada, namun juga memasukkan unsur-unsur modern, atau bahkan sepenuhnya baru dan tidak terikat pada tradisi sama sekali. Ciri-cirinya, tari kreasi baru dapat dikembangkan dari tari tradisional atau tari rakyat yang sudah ada, sehingga masih memiliki akar tradisi meskipun mengalami pembaharuan. Memiliki kebebasan untuk menciptakan gerakan baru, menggabungkan elemen dari berbagai tarian tradisional, atau bahkan menciptakan gerakan yang sepenuhnya lepas dari tradisi. Baik gerakan, busana, kostum, maupun ekspresi dalam tari kreasi memiliki kemungkinan eksplorasi yang lebih luas dan luas. Selain jenis tari berdasarkan fungsi dan nilai artistik, tari juga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah penarinya yaitu 1. Tari tunggal. 2. Tari berpasangan. 3. Tari kelompok dan 4.
Tari massal demikianlah pengelompok jenis-jenis tari, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi tari selanjutnya.